Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdatul Fa dengan NIM 2504 1070276. Saya dari kelas PAIH angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan 7 materi usul fikih untuk memenuhi UTS mata kuliah usul fikih. Selamat menyaksikan. Oke, materi yang pertama ialah mengenai hukum dan al-hakim. Usul fikih adalah ilmu untuk memahami dan menentukan hukum Islam dari Al-Quran maupun Sunnah. Al-hukum adalah aturan dari Allah seperti wajib, sunnah, dan haram. Dan al-hakim adalah Allah sebagai pembuat hukumnya, sementara manusia hanya memahami dan menjelaskannya. Ini berbeda dengan hukum modern yang dibuat manusia. Dalam menetapkan hukum digunakan metode seperti qiyas, maslahah, dan ijtihad. Intinya, hukum Islam itu berasal dari Allah dan tetap relevan digunakan sampai sekarang. Selanjutnya, materi yang kedua itu membahas tentang al-mahkum fi dan al-mahkum alaih. Dalam usul fikih, al-mahkum fi itu adalah perbuatan manusia yang dikenai hukum seperti sholat dan puasa, dengan syarat harus diketahui, mampu dilakukan, dan berasal dari diri sendiri. Sedangkan al-mahkum alaih adalah orang yang dikenai hukum atau mukallaf, yaitu ia yang sudah berakal, baligh, dan mampu memahami hukum. Keduanya saling berkaitan, karena hukum hanya berlaku jika ada perbuatan dan orang yang memenuhi syarat. Intinya, objek hukum adalah perbuatan, subjek hukum adalah orangnya, dan keduanya harus ada agar hukum dapat berlaku. Lanjut ke materi ketiga mengenai tentang Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran dan Al-Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam yang saling melengkapi. Al-Quran merupakan firman dari Allah sebagai pedoman hidup, sedangkan Al-Sunnah adalah ucapan perbuatan Nabi yang menjelaskan isi Al-Quran. Karena banyak ayat yang masih bersifat umum, Al-Sunnah membantu memberi penjelasan yang lebih rinci, seperti dalam ibadah. Dalam penetapan hukum, Al-Quran menjadi rujukan pertama, baru lalu Al-Sunnah. Jadi, Al-Quran adalah dasar dan Al-Sunnah sebagai penjelas agar ajaran Islam mudah dipahami dan diamalkan. Selanjutnya, materi keempat membahas tentang al-ijma' dan al-qiyas. Al-ijma' dan al-qiyas adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijma' merupakan kesepakatan ulama yang bersifat kuat dan mengikat. Sedangkan qiyas adalah penetapan hukum masalah baru dengan cara membandingkannya dengan yang sudah ada, karena sebab yang sama. Keduanya digunakan untuk menjawab persoalan baru, sehingga hukum Islam tetap berkembang dan sesuai dengan zaman. Lanjut ke materi yang kelima membahas tentang al-ijtihad, mengenai pengertiannya, syarat, serta macamnya. Al-ijtihad adalah usaha seorang ahli untuk menetapkan hukum Islam dari Al-Quran dan hadis pada masalah yang belum dijelaskan, agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Orang yang berijtihad harus berilmu, beriman, serta adil. Ijtihad dilakukan dengan memahami dalil, menggunakan perbandingan atau qiyas, lalu mempertimbangkan kemaslahatannya. Intinya, ijtihad itu berfungsi untuk menemukan hukum baru yang sesuai dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup. Lanjut ke materi yang keenam mengenai tentang al-istihsan. Al-istihsan adalah metode dalam hukum Islam untuk memilih hukum yang lebih baik dengan meninggalkan aturan umum atau qiyas karena alasan yang lebih kuat, seperti kemaslahatan dan keadilan. Dasarnya itu berasal dari Al-Quran, hadis, serta praktik sahabat, sehingga ini tuh bukan sekedar pendapat pribadi. Metode ini penting karena membuat hukum Islam tetap fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Materi yang terakhir atau yang ketujuh membahas tentang al-maslahah mursalah. Al-maslahah mursalah adalah metode penetapan hukum Islam berdasarkan kemaslahatan hukum, yaitu hal yang bermanfaat bagi manusia meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, selama tidak bertentangan dengan keduanya. Tujuannya untuk menjaga 5 hal penting dalam Islam. Yang pertama agama, lalu jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir harta. Metode ini digunakan untuk menjawab masalah baru yang terus berkembang sehingga menunjukkan bahwa hukum itu bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun penggunaannya tetap harus hati-hati agar tidak menyimpang dari syariat.
Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa 7 materi usul fikih yang telah saya bahas tadi, mulai dari sumber hukum Islam hingga metode penetapan hukumnya, semuanya bertujuan untuk memahami dan menetapkan hukum syariat secara tepat. Dengan mempelajari usul fikih, kita tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami cara berpikir para ulama dalam menetapkannya. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Oke, mungkin itu saja 7 materi dalam mata kuliah usul fikih yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.